Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Pada video sebelumnya, admin membahas tentang tipu daya setan, yang dimana pada video tersebut admin bahas tentang tipu daya setan dari arah depan. Jika kita sebagai manusia terkadang mengingat dosa-dosa kita di masa lalu, akan tetapi kita ingat dosa kita, justru kita berpasrah dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciri bahwasannya kita digoda setan dari arah belakang, yang dimana ketika kita digoda setan dari arah belakang, kita selalu mengingat masa lalu kita sehingga melahirkan sebuah penyesalan, yang dimana terkadang penyesalan inilah yang terkadang membuat kita berputus asa kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja kita itu menyesal, kenapa ya saya dulu tidak begini, tidak dulu begitu. Dalam Islam, teman-temanku sekalian, menyesali sesuatu yang pernah terjadi dan menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hukumnya haram, teman-temanku sekalian. Jika kita berpikir tentang kesalahan kita di masa lalu, kenapa saya tidak begini, kenapa saya tidak begitu, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah, ini akan masuk ke dalam keharaman. Apalagi jika kita selalu mengingat dosa kita, bukan malah bertobat, tapi malah justru berpasrah, berpikir bahwasannya ya kita sudah pendosa lah, ibaratnya tuh sudah pendosa, ya kepalangan atau tanggung, ya biarkan saja, dan justru memperbanyak dosa. Ini adalah ciri-ciri bahwasannya orang-orang seperti ini digoda setan dari arah belakang. Dan godaan setan dari arah belakang ini, teman-temanku sekalian, terkadang membuat seorang itu berpasrah dan marah dengan keadaan. Apabila seseorang marah dengan keadaan dan marah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi sebuah polemik untuk dirinya sendiri, akan menjadi jurang kekufuran untuk dirinya sendiri. Ingatlah teman-temanku sekalian, masa lalu bukan ajang untuk kita menyesali diri kita. Akan tetapi masa lalu adalah gambaran cerminan untuk masa yang akan datang. Cobalah belajar dari masa lalu. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, supaya kita tidak terjerumus pada masalah yang sama. Jadi kita itu tidak boleh, teman-temanku sekalian, terjerumus dalam masa lalu, selalu menyesal, sehingga kita itu takut untuk mencoba. Jadi ketika kita takut mencoba dan berpasrah, ini adalah gangguan setan dari arah belakang, sehingga kita itu mungkin saja jika kita berdosa tidak mau bertobat, jika kita memiliki masa lalu yang buruk, kita tidak ingin merubahnya, karena kita sudah berpasrah dan menerima hal tersebut. Makanya kata admin, jangan sesali hal tersebut. Mungkin menyesal iya, setelah menyesal ambillah pelajaran, lakukanlah sebuah perubahan. Jangan sampai kita selalu berada di dalam jurang kesedihan di masa lalu, teman-temanku sekalian. Dan memang ya teman-temanku sekalian, godaan setan dari arah belakang ini terkadang terfokus dengan orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ia ingin bertobat kepada Allah, dia akan selalu mengingat dosanya, sehingga ingatan dosanya itu bukan membuat dirinya semakin ingin bertobat, akan tetapi membuat dirinya itu semakin berpasrah. Dia akan was-was bahwasannya tobat saya diterima atau tidak ya, diterima atau tidak ya, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwasanya tobatnya itu percuma, sehingga ia selalu melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini memang godaan setan dari arah belakang. Makanya teman-temanku sekalian, jika kita ingin bertobat, memperbaiki diri, yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan sungguh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, seluas langit dan bumi. Sehingga ketika kita bertobat, maka kita akan benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan berpikir diterima atau tidak. Akan tetapi kita akan berfokus selalu memperbaiki diri dan memperbaiki taubat. Jadi jangan sampai kita berada di
jerat-jerat setan ya teman-temanku sekalian. Mungkin sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Pada video yang akan datang, admin masih akan membahas tentang terkait godaan setan ini teman-temanku sekalian. Yang dimana pada video sebelumnya kemarin admin sudah jelaskan ya bahwasannya setan itu akan menggoda dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri. Insya Allah di video yang akan datang admin akan bahas terkait tentang godaan setan dari arah kanan dan kiri ini teman-temanku sekalian. Dan kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang admin ingin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini dan sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Dan saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.